Koto Gadang, sebuah nagari di lereng-lereng Bukit Barisan, punya cara sendiri untuk membentuk manusia. Udara pagi di sana tipis dan dingin, kabut turun pelan dari punggung gunung, lalu tersangkut di pucuk-pucuk pohon dan atap rumah Gadang, yang melengkung seperti tanduk kerbau. Di halaman, tanah merah lembab menempel di telapak kaki. Di kejauhan, suara air mengalir, batang kecil yang tak pernah benar-benar diam, seolah mengajari anak-anaknya bahwa hidup adalah gerak. Dan siapa yang ingin bertahan harus pandai membaca arus. Di tempat seperti itu, pada 8 Oktober 1884, lahir seorang anak yang kelak dikenal dengan nama Agus Salim. Nama kecilnya Masyudul Haq. Ia lahir bukan dari keluarga sembarangan. Koto Gadang pada akhir abad ke-19 adalah salah satu simpul penting kaum terpelajar Minangkabau. Di nagari ini, tradisi surau dan adat yang rapi bertemu dengan gelombang baru. Sekolah-sekolah modern, bacaan-bacaan dari kota, dan ambisi untuk menembus batas yang selama berabad-abad mengurung kampung-kampung pegunungan. Minangkabau punya kebiasaan merantau. Bukan sekadar pergi mencari uang, melainkan pergi mencari ukuran diri. Dan ukuran itu seringkali ditentukan oleh kata-kata. Kepandaian berdebat, kemampuan menyusun kalimat, ketajaman menimbang dalil. Agus Salim tumbuh di persimpangan itu. Di satu sisi, dunia yang memegang teguh adat, silsilah, dan kehormatan keluarga. Di sisi lain, dunia kolonial yang datang dengan kertas, stempel, dan bahasa yang terasa asing di lidah, tetapi menentukan nasib orang banyak. Anak-anak Minang yang cerdas pada masa itu cepat mengerti. Siapa yang menguasai bahasa penguasa, ia bisa membuka pintu yang tertutup rapat bagi orang lain. Tetapi pintu itu tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Kadang berupa jarak dari kampung, kadang berupa kecurigaan dari sesama, kadang berupa rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Dari kecil, Salim memperlihatkan sesuatu yang kelak menjadi cirinya. Ketekunan yang nyaris dingin. Bukan tipe anak yang meledak-ledak, ia lebih seperti pisau yang diasah pelan-pelan. Ia menyerap, ia mengingat, ia meniru bunyi kata, lalu memecahnya. Seperti orang membongkar jam untuk memahami cara kerja roda-roda kecil di dalamnya. Di Minangkabau, kemampuan berbahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah tanda martabat. Orang yang pandai berkata-kata, bisa memimpin musyawarah, bisa menenangkan konflik, bisa memutar arah pembicaraan tanpa membuat lawan merasa dipermalukan. Itu seni. Dan Salim, sejak awal, tampak punya bakat untuk seni itu. Namun bakat saja tidak cukup. Kolonialisme bekerja dengan sistem. Ia menyukai orang-orang yang bisa masuk ke dalam sistem itu. Sekolah, ujian, sertifikat, lalu menjadi bagian dari mesin. Pada akhir abad ke-19, Hindia Belanda sedang berubah. Politik etis mulai dibicarakan di negeri Belanda. Gagasan bahwa pemerintah kolonial punya utang budi kepada pribumi, sehingga harus memberi pendidikan dan kesejahteraan. Di atas kertas, terdengar mulia. Di lapangan, ia tetap kolonialisme. Hanya lebih rapi, lebih modern, lebih pandai membungkus diri. Pendidikan dibuka, tetapi tetap selektif. Kesempatan ada, tetapi selalu di bawah bayang-bayang hierarki rasial. Eropa di atas, Timur asing di tengah, pribumi di bawah. Dan di dalam kategori pribumi pun, ada lapisan-lapisan. Priai, pedagang, ulama, rakyat kebanyakan. Salim masuk ke jalur pendidikan modern yang paling bergengsi bagi pribumi. Sekolah-sekolah yang memakai bahasa Belanda, dengan disiplin. Eropa, dengan kurikulum yang dirancang untuk mencetak pegawai. Ia belajar keras, ia menonjol. Ia bukan hanya menghafal, ia memahami struktur kalimat, logika teks, cara berpikir yang disukai guru-guru Belanda. Bahasa Belanda bukan sekadar kosakata. Ia membawa cara menyusun argumen. Dan Salim mempelajarinya seperti orang mempelajari pedang lawan. Bukan untuk kagum, melainkan untuk tahu di mana letak tajamnya. Di masa itu, seorang anak pribumi yang menguasai bahasa Belanda dengan baik bisa membuat orang Eropa terkejut. Kadang kagum, kadang curiga. Kagum karena anak negeri bisa berbicara seperti mereka. Curiga karena kemampuan itu berarti ia bisa membaca dokumen, memahami peraturan, menafsirkan kontrak, dan, yang paling berbahaya, membantah dengan bahasa yang sama. Salim tumbuh menjadi poliglot, seorang yang lidahnya lentur. Kelak ia dikenal menguasai banyak bahasa asing. Tetapi akar dari semua itu bukan sekadar bakat linguistik. Akar itu adalah kebiasaan, mendengar dengan teliti, meniru dengan presisi, lalu menguasai sampai bisa bermain-main. Koto Gadang sendiri punya tradisi melahirkan orang-orang yang bergerak di antara dunia. Ada yang menjadi dokter, guru, pegawai, jurnalis. Mereka membawa pulang cerita tentang Batavia, Padang,
bahkan Eropa. Di rumah-rumah, percakapan tentang harga kopi dan hasil bumi bisa bercampur dengan kabar tentang kebijakan pemerintah kolonial, tentang perang di tempat jauh, tentang perubahan di Mekah dan Kairo. Dunia Islam pun sedang bergolak. Pembaruan pemikiran, perdebatan tentang modernitas, tentang pendidikan, tentang bagaimana umat menghadapi dominasi Barat. Semua itu merembes sampai ke nagari-nagari Minang melalui surat kabar, melalui jamaah haji, melalui pedagang. Salim menyerap atmosfer itu. Ia bukan ulama tradisional yang hanya berkutat pada kitab di surau, tetapi ia juga bukan sekadar produk Barat yang memutus diri dari akar. Ia berada di tengah, dan posisi tengah itu seringkali tidak nyaman. Orang tengah harus menjelaskan diri terus-menerus. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak menjual identitasnya, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kenyataan baru. Dan Salim, sejak muda, tampaknya sudah terbiasa hidup dalam ketegangan semacam itu. Setelah pendidikan, jalur yang terbuka lebar bagi orang seperti Salim adalah bekerja dalam lingkungan kolonial. Ini bukan pilihan yang sederhana. Bagi banyak pemuda terdidik, menjadi pegawai pemerintah kolonial berarti stabilitas, gaji tetap, status sosial, akses ke jaringan. Tetapi itu juga berarti berada di dalam mesin yang mengatur, memungut, dan menundukkan rakyat. Mesin itu bekerja dengan kertas-kertas yang tampak netral, laporan, statistik, peraturan. Padahal di baliknya ada kekuasaan yang sangat nyata. Siapa boleh bergerak, siapa boleh berdagang, siapa boleh berbicara. Salim masuk ke dunia kerja yang menuntut ketelitian dan kepatuhan. Dunia kantor kolonial punya ritme sendiri. Meja kayu, tinta, cap, arsip yang disusun rapi, jam kerja yang diatur, atasan yang memeriksa setiap detail. Bahasa Belanda menjadi bahasa resmi, bahasa yang menentukan apakah sebuah permohonan diterima atau ditolak. Di ruang-ruang seperti itu, orang belajar bahwa kekuasaan seringkali tidak perlu berteriak. Ia cukup menunda surat, cukup mengubah satu kalimat, cukup menambahkan satu syarat kecil, dan hidup seseorang bisa berubah. Pengalaman bekerja di lingkungan kolonial memberi Salim sesuatu yang tidak dimiliki banyak aktivis yang hanya melihat kolonialisme. Dari luar, ia melihat cara berpikirnya dari dalam. Ia melihat bagaimana pejabat Belanda memandang pribumi, bukan selalu dengan kebencian terbuka, tetapi dengan asumsi-asumsi yang lebih halus dan lebih berbahaya. Bahwa pribumi harus dibimbing, bahwa mereka belum siap memerintah diri sendiri, bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan. Ia melihat bagaimana kebijakan dibuat bukan hanya berdasarkan moral, tetapi berdasarkan kepentingan ekonomi. Perkebunan, pajak, perdagangan, tenaga kerja. Ia melihat bagaimana kata-kata dipakai untuk menutupi kekerasan, ketertiban, keamanan, pembangunan. Dan disitulah, pelan-pelan, jarak ideologis mulai tumbuh. Bukan jarak yang meledak dalam satu malam. Lebih seperti retakan halus di dinding. Mula-mula tak terlihat, lalu makin lama makin jelas. Seorang pemuda yang cerdas, yang membaca banyak, yang mendengar percakapan orang Eropa dan pribumi, akan mulai menangkap kontradiksi. Kolonialisme mengaku membawa peradaban, tetapi ia hidup dari ketimpangan. Ia mengaku membawa hukum, tetapi hukum itu tidak sama untuk semua. Ia mengaku membawa pendidikan, tetapi pendidikan itu dirancang agar pribumi menjadi pembantu yang efisien, bukan pemimpin yang merdeka. Salim bukan tipe yang menelan kontradiksi itu mentah-mentah. Ia memikirkannya. Ia mengujinya dalam percakapan. Ia mengasahnya dalam debat, dan di sini, lagi-lagi, bahasa menjadi pusat. Karena kolonialisme bukan hanya soal senjata dan tentara, ia juga soal narasi. Soal siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan, ketertiban, kewajaran. Orang yang menguasai bahasa penguasa bisa masuk ke ruang definisi itu, bisa mengganggu, bisa membalikkan. Pada masa itu, Hindia Belanda juga sedang mengalami kebangkitan pers. Surat kabar tumbuh, pamflet beredar. Ide-ide bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Kaum terpelajar pribumi mulai membentuk organisasi, berdiskusi tentang nasib bangsa, tentang Islam, tentang modernitas, tentang keadilan sosial. Tetapi sebelum Salim dikenal sebagai tokoh pergerakan dan diplomat, ia adalah seorang yang belajar membaca dunia melalui dokumen dan percakapan, melalui aturan-aturan yang tampak kering, namun menentukan. Ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan tokoh besar. Bagaimana mereka belajar mengendalikan diri? Salim dikenal kemudian sebagai pribadi yang sederhana, asketis, tidak silau jabatan. Kebiasaan itu tidak jatuh dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman hidup yang membuatnya paham betapa rapuhnya status sosial di bawah kolonialisme. Hari ini seorang pribumi bisa dipuji karena pandai. Besok ia bisa disingkirkan karena dianggap terlalu kritis. Hari ini ia bisa duduk di kantor,
Besok ia bisa kehilangan akses hanya karena perubahan kebijakan, atau karena ia tidak lagi dianggap berguna. Di lingkungan kolonial, ada juga pelajaran tentang psikologi kekuasaan. Pejabat Belanda tidak selalu kasar. Banyak yang sopan, terdidik, bahkan bisa bersikap ramah. Tetapi keramahan itu punya batas yang jelas. Ada garis tak terlihat yang tidak boleh dilampaui. Garis ras, garis kelas, garis loyalitas. Seorang pribumi boleh pintar, tetapi jangan sampai menuntut setara. Boleh bekerja, tetapi jangan sampai memimpin. Boleh berbicara, tetapi jangan sampai menentukan arah. Salim melihat garis itu. Ia merasakannya, dan orang yang merasakan garis semacam itu biasanya akan memilih salah satu dari dua jalan. Menyesuaikan diri sepenuhnya, atau mulai mencari cara untuk merobeknya. Salim memilih jalan yang lebih rumit. Ia mempelajari garis itu sampai ia tahu di mana titik lemahnya. Kemampuan bahasa Salim berkembang bukan hanya karena sekolah, tetapi karena kebutuhan. Di kantor, ia harus menulis, membaca, menerjemahkan, memahami nuansa. Di luar kantor, ia hidup di masyarakat yang multibahasa. Minangkabau, Melayu, bahasa pasar, bahasa agama. Di Hindia Belanda, bahasa adalah peta kekuasaan. Bahasa Belanda membuka akses ke administrasi dan elit. Bahasa Melayu menjadi lingua franca yang menghubungkan pelabuhan, pasar, dan surat kabar. Bahasa Arab memberi akses ke teks-teks agama dan jaringan dunia Islam. Dan Salim, dengan ketekunan yang khas, bergerak di antara bahasa-bahasa itu seperti orang yang tahu bahwa setiap bahasa membawa kunci untuk membuka pintu yang berbeda. Kelak, ketika ia duduk di meja perundingan, orang akan melihatnya dengan setelan sederhana, rokok di tangan, kalimat-kalimat tajam, meluncur dalam bahasa asing seolah tanpa usaha. Tetapi di balik kesan tanpa usaha itu, ada tahun-tahun panjang latihan. Mendengar aksen, memahami idiom, menangkap maksud tersembunyi. Diplomasi bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi bagaimana mengatakannya, kapan diam, kapan menekan, kapan memberi jalan. Dan semua itu, pada dasarnya, adalah seni bahasa. Namun sebelum diplomasi, ada pengalaman yang lebih sunyi. Pengalaman menjadi bagian dari sistem yang tidak ia pilih, tetapi ia masuki untuk memahami. Banyak orang kemudian akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang pernah bekerja di lingkungan kolonial bisa menjadi simbol perlawanan? Tetapi justru disitulah letak keanehannya. Salim bukan orang yang lahir langsung sebagai pemberontak. Ia lahir sebagai anak nagari yang cerdas, masuk sekolah modern, lalu masuk dunia kerja yang disediakan kolonialisme bagi orang-orang seperti dia. Ia mencicipi dari dekat bagaimana kekuasaan bekerja. Ia melihat kelemahannya. Ia melihat kebohongannya. Dan ia menyimpan semua itu sebagai pengetahuan. Pada pergantian abad, Hindia Belanda juga mengalami perubahan ekonomi. Perkebunan besar, perdagangan internasional, dan arus modal membuat kota-kota pelabuhan semakin sibuk. Di balik kesibukan itu ada ketimpangan yang tajam. Ada orang-orang Eropa yang hidup nyaman di rumah besar dengan serambi luas, ada kaum perantara yang mendapat keuntungan, dan ada buruh, serta petani yang menanggung beban. Sistem tanam paksa memang sudah berakhir secara formal, tetapi eksploitasi tidak hilang. Ia berubah bentuk, kontrak kerja, pajak, monopoli, dan kontrol administratif menjadi alat baru. Seorang pegawai pribumi yang cerdas bisa melihat semua itu dari dua sisi. Ia melihat angka-angka di laporan, ia juga melihat wajah-wajah di luar kantor. Ia melihat bagaimana kebijakan yang ditulis dengan bahasa halus bisa berarti kerja paksa terselubung di lapangan. Ia melihat bagaimana ketertiban bisa berarti pembungkaman. Dan ia melihat bagaimana orang-orang pribumi yang tidak menguasai bahasa administrasi seringkali kalah sebelum sempat bicara. Salim, dengan latar Minangkabau yang kuat dalam tradisi debat dan argumentasi, tidak mudah menerima ketidakadilan sebagai takdir. Tetapi ia juga bukan romantikus yang mengira dunia bisa diubah hanya dengan kemarahan. Ia belajar bahwa kemarahan tanpa strategi hanya akan menjadi bahan bakar yang cepat habis. Yang bertahan lama adalah kemampuan mengubah kemarahan menjadi kalimat yang tepat, menjadi argumen yang sulit dibantah, menjadi posisi yang bisa dipertahankan di hadapan lawan yang lebih kuat. Di Koto Gadang, orang mengenal pepatah dan petatah petitih. Di kantor kolonial, orang mengenal pasal dan peraturan. Dua dunia itu sama-sama memakai kata-kata untuk mengatur hidup. Bedanya, satu lahir dari musyawarah komunitas, satu lahir dari kekuasaan yang datang dari luar. Salim hidup di antara keduanya. Ia tahu bagaimana kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi pagar. Ada pula dimensi lain yang membentuknya. Dunia Islam modernis yang mulai menguat. Di berbagai tempat di Nusantara, muncul perdebatan tentang pembaruan, pendidikan modern, pemurnian ajaran, peran umat dalam politik. Minangkabau adalah salah satu pusat dinamika itu.
Orang-orang pulang dari Mekah membawa gagasan baru. Surat kabar Islam terbit. Diskusi di surau tidak lagi hanya soal fikih, tetapi juga soal kondisi umat di bawah kolonialisme, soal kemunduran, soal bagaimana bangkit. Salim, yang kelak dikenal sebagai ulama modernis, sekaligus rasionalis tajam, tumbuh dalam atmosfer di mana agama bukan sekadar ritual, tetapi juga cara membaca dunia. Rasionalisme Salim bukan berarti ia dingin terhadap iman. Justru ia melihat iman sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dengan akal dan etika. Ia tidak suka takhayul politik, ia tidak suka slogan kosong, ia suka argumen, ia suka konsistensi. Dan itu membuatnya, sejak muda, menjadi sosok yang bisa disukai sekaligus menyebalkan, disukai karena cerdas dan lucu dalam cara tertentu. Humor yang tajam. Menyebalkan karena ia tidak mudah ikut arus, tidak mudah terpesona oleh kata-kata besar tanpa isi. Di lingkungan kolonial, orang seperti itu berbahaya, karena ia bisa memainkan bahasa mereka, tetapi tidak tunduk sepenuhnya pada logika mereka. Ia bisa duduk di meja yang sama, tetapi pikirannya tidak bisa dikurung. Dan kolonialisme, pada akhirnya, tidak takut pada orang yang marah-marah di luar pagar. Kolonialisme takut pada orang yang bisa masuk ke ruang rapat, membaca dokumen, lalu menunjukkan kontradiksi dengan tenang. Salim mulai dikenal sebagai orang yang punya kemampuan luar biasa dalam bahasa dan pengetahuan. Tetapi reputasi itu juga membawa konsekuensi. Ia menjadi sosok yang sulit ditempatkan. Terlalu pribumi untuk dianggap setara oleh sebagian orang Eropa. Terlalu Eropa dalam pendidikan untuk dianggap murni oleh sebagian kalangan tradisional. Terlalu religius untuk menjadi sekadar teknokrat. Terlalu rasional untuk menjadi ulama yang hanya mengulang-ulang. Ia berada di wilayah abu-abu yang sering kali melahirkan tokoh besar. Karena wilayah itu memaksa seseorang untuk terus-menerus membuktikan diri. Ada momen-momen kecil yang biasanya tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi menentukan arah hidup. Percakapan singkat di kantor, komentar merendahkan yang dilontarkan tanpa pikir panjang. Keputusan administratif yang tampak sepele, tetapi menyakiti banyak orang. Seorang pemuda seperti Salim, yang peka terhadap bahasa, akan mengingat nada suara, pilihan kata, jeda. Ia akan menangkap penghinaan yang diselipkan dalam kesopanan. Ia akan melihat bagaimana aturan dipakai untuk menutup pintu bagi orang-orang tertentu. Dan ia akan menyimpannya sebagai pelajaran. Jika suatu hari ia ingin melawan, ia harus melawan bukan hanya dengan emosi, tetapi dengan pemahaman yang lebih tajam daripada lawannya. Di awal abad ke-20, identitas Indonesia belum mapan seperti kelak. Orang menyebut diri berdasarkan suku, daerah, agama, atau status. Tetapi jaringan komunikasi mulai membentuk sesuatu yang lebih luas. Surat kabar berbahasa Melayu menyebarkan istilah-istilah baru. Bangsa, kemajuan, hak, perwakilan. Organisasi-organisasi mulai muncul. Dan di tengah semua itu, orang-orang seperti Salim, yang bisa bergerak di antara bahasa dan dunia, menjadi penghubung yang sangat berharga. Ia belum menjadi tokoh besar. Ia masih seorang yang mengumpulkan modal. Modal pengetahuan, modal jaringan, modal pengalaman. Tetapi modal itu bukan uang. Modal itu adalah kemampuan membaca manusia, membaca situasi, membaca teks, dan terutama, membaca bagaimana kekuasaan membungkus dirinya dengan kata-kata. Ada satu gambaran yang cocok untuk masa muda Salim. Seorang pria muda dengan mata yang awas, duduk di meja kerja, di hadapannya tumpukan kertas, di telinganya suara mesin kolonial yang berdengung pelan. Di luar, kehidupan rakyat berjalan dengan ritme lain. Pasar, sawah, surau, pelabuhan. Dua dunia itu jarang bertemu secara setara. Tetapi Salim berada di titik pertemuan itu, ia melihat keduanya. Ia mengerti keduanya, dan pemahaman ganda itu kelak menjadi senjata yang tidak terlihat. Karena senjata tidak selalu berbentuk bedil. Kadang senjata adalah kalimat yang tepat pada waktu yang tepat. Kadang senjata adalah kemampuan membuat lawan terpaksa menjawab dalam kerangka yang kita tentukan. Kadang senjata adalah cara mengubah istilah yang dipakai penguasa menjadi bumerang. Dan untuk bisa melakukan itu, seseorang harus terlebih dahulu menguasai bahasa penguasa. Bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk membongkar cara kerja kekuasaan. Salim belajar semua itu sejak awal, bahkan ketika ia masih berada di dalam sistem kolonial. Ia belajar bahwa kekuasaan suka pada orang yang bisa menerjemahkan dunia pribumi ke dalam bahasa administrasi. Tetapi ia juga belajar bahwa penerjemahan itu bisa dibalik. Dunia kolonial bisa diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat, sehingga rakyat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika rakyat mengerti, kolonialisme kehilangan salah satu senjata utamanya. Kabut kebingungan. Di Minangkabau, kabut adalah bagian dari lanskap. Pagi-pagi, kabut menutup lembah, membuat jarak terasa dekat dan dekat terasa jauh.
Tetapi ketika matahari naik, kabut pecah, pemandangan terbuka. Orang bisa melihat jalan setapak, sawah, sungai, rumah-rumah. Salim, dalam banyak hal, seperti matahari yang pelan-pelan naik itu, bukan karena ia suci atau sempurna, melainkan karena ia punya kebiasaan membongkar kabut. Kabut kata-kata, kabut aturan, kabut propaganda. Dan justru karena ia pernah hidup di dalam kabut kolonial itu, ia tahu bagaimana kabut dibuat. Ia tahu bahwa kolonialisme tidak selalu memukul. Ia sering membujuk, ia menawarkan career, status, rasa aman. Ia membuat orang merasa beruntung karena diberi tempat kecil di dalam sistem besar. Tetapi tempat kecil itu selalu bisa dicabut. Dan Salim, dengan kecerdasannya, tampaknya tidak pernah benar-benar merasa aman di tempat itu. Ia memakainya. Ia mempelajarinya. Ia menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Meski mungkin pada saat itu, ia sendiri belum bisa menyebutnya dengan jelas. Pada akhirnya, masa muda Agus Salim adalah masa pembentukan yang penuh paradoks. Seorang anak nagari yang dibesarkan oleh adat dan agama, ditempa oleh pendidikan barat, lalu masuk ke jantung administrasi kolonial. Ia belajar bahasa penguasa sampai ia bisa memainkannya. Ia melihat kekuasaan dari dekat sampai ia tahu bahwa kekuasaan tidak kebal. Ia mengumpulkan pengetahuan yang kelak akan membuatnya mampu duduk di meja perundingan dengan kepala tegak, bahkan ketika negaranya sendiri belum mapan, belum diakui, belum punya banyak apa-apa selain keyakinan dan kata-kata. Dan kata-kata itu, yang kelak akan meluncur dari mulutnya dengan tenang, tajam, kadang menyengat, mulai ditempa di tempat yang paling tidak diduga. Di dalam sistem yang ia pahami, ia masuki, lalu suatu hari akan ia hadapi dengan bahasa yang sama, tetapi dengan tujuan yang berlawanan. Di kota-kota pesisir yang panas dan lengket, di mana bau kopi, cengkeh, dan kertas basah bercampur jadi satu, ada satu jenis manusia yang selalu dicari oleh pemerintah kolonial. Pribumi terdidik yang bisa menjembatani dua dunia. Mereka diberi meja, diberi gaji, diberi seragam yang rapi, lalu diminta menjadi perpanjangan tangan. Agus Salim pernah berada di sana. Di ruang-ruang yang dindingnya penuh arsip, di bawah kipas yang berputar malas, di antara kalimat Belanda yang tampak sopan tapi menyimpan hierarki seperti paku di balik karpet. Namun ada saat ketika seseorang yang terlalu peka terhadap bahasa mulai mendengar nada yang tak enak, bukan dari kata-kata yang diucapkan keras-keras, melainkan dari yang disembunyikan. Dari cara sebuah permohonan ditolak dengan alasan administratif, dari cara seorang pejabat menyebut inlander sambil tersenyum, dari cara kemajuan selalu berarti, kalian ikut. Kami, bukan kami mendengar kalian. Dan Salim, yang sejak kecil terbiasa memecah kata menjadi makna, mulai bergerak menjauh, pelan. Tidak dramatis, tidak dengan pintu dibanting. Lebih seperti orang yang sudah tahu. Kalau tetap di sini, ia akan menjadi ahli dalam mengatur hidup orang lain atas nama kekuasaan yang bukan miliknya. Awal abad ke-20 di Hindia Belanda adalah masa ketika udara terasa penuh listrik. Organisasi modern mulai tumbuh. Surat kabar menjadi senjata baru. Orang-orang yang dulu hanya berdebat di surau atau di lapau, kini berdebat di kolom opini, di rapat umum, di ruang-ruang sewaan yang kursinya berderit dan lampunya redup. Kata-kata bergerak lebih cepat daripada kereta api. Dan kata-kata, kalau sudah bergerak, sulit dihentikan. Disinilah Salim menemukan habitatnya yang sebenarnya. Dunia pergerakan yang hidup dari argumen, dari retorika, dari kemampuan mengubah kemarahan menjadi kalimat yang bisa menembus batas kelas dan batas kota. Ia bukan tipe pemimpin yang memukau dengan seragam atau barisan. Ia memukau dengan logika, dengan ironi, dengan ketepatan memilih diksi, seolah-olah setiap kata adalah peluru yang sudah ditakar beratnya. Sarekat Islam, organisasi massa yang lahir dari denyut perdagangan dan keresahan sosial, menjadi panggung besar. Pada mulanya, Sarekat Islam tumbuh dari jaringan pedagang batik dan pasar. Dari rasa ingin melindungi diri terhadap dominasi ekonomi, kelompok tertentu, dan terhadap struktur kolonial yang membuat pribumi selalu berada di posisi tawar yang lemah. Tapi Sarekat Islam cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih luas. Wadah politik, wadah identitas, wadah harapan. Di rapat-rapatnya, orang datang bukan hanya untuk mendengar program, melainkan untuk merasakan bahwa mereka bukan sendirian. Salim masuk ke dalam pusaran itu dengan bekal yang tidak dimiliki banyak orang. Ia mengerti cara berpikir kolonial karena pernah melihatnya dari dekat, dan ia mengerti cara berpikir umat karena ia tumbuh dari tradisi yang menuntut dalil, bukan sekadar teriakan. Ia bisa bicara kepada pedagang kecil dengan bahasa yang membumi, lalu berbalik menulis atau berdebat dengan gaya yang bisa membuat pejabat Belanda mengernyit, karena mereka paham
orang ini mengerti permainan. Di Sarekat Islam, ia dikenal sebagai pemikir dan polemis. Kata polemik di masa itu bukan sekadar ribut-ribut. Polemik adalah olahraga intelektual yang menentukan arah. Surat kabar memuat bantahan, sanggahan, sindiran. Orang menunggu edisi berikutnya seperti menunggu hasil pertandingan. Dan Salim, dengan kecerdasan yang tajam, seringkali tidak menyerang dengan marah. Ia menyerang dengan membuat lawan terlihat tidak konsisten. Ia memaksa orang menjelaskan istilah yang mereka pakai. Ia menguliti slogan sampai tinggal tulangnya. Ia juga hidup di masa ketika pergerakan Indonesia belum satu suara, bahkan jauh dari itu. Ada yang percaya perubahan harus lewat kerjasama dengan pemerintah kolonial, memakai jalur Volksraad, Dewan Rakyat bentukan Belanda, yang kewenangannya terbatas. Ada yang percaya harus lewat pendidikan dan pembentukan elit. Ada yang percaya harus lewat mobilisasi massa. Ada yang mulai terpengaruh sosialisme dan komunisme yang menyebar lewat jaringan buruh dan bacaan-bacaan Eropa. Ada pula yang melihat Islam bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai dasar etika politik. Sarekat Islam sendiri mengalami tarik-menarik yang keras. Di dalamnya ada arus yang semakin radikal, ada yang semakin pragmatis, ada yang ingin menjaga garis Islam, ada yang ingin menjadikannya kendaraan revolusi kelas. Konflik itu bukan sekadar perbedaan pendapat. Ia menyentuh soal disiplin organisasi, soal siapa yang berhak bicara atas nama rakyat, soal apakah agama akan menjadi kompas atau hanya bendera. Salim berada di titik yang rumit. Ia seorang Muslim yang serius, tetapi ia bukan tipe yang mudah diperalat oleh sentimen. Ia modernis, percaya pendidikan, percaya rasionalitas, percaya bahwa umat harus bangkit dengan ilmu dan organisasi. Tapi ia juga politisi yang paham. Massa tidak bergerak hanya karena argumen yang rapi. Massa bergerak karena merasa dihina, merasa lapar, merasa diperas. Dan tugas pemimpin adalah mengubah perasaan itu menjadi arah, bukan menjadi amuk. Di rapat-rapat Sarekat Islam, suasana seringkali seperti pasar yang berubah menjadi arena. Orang berdiri berdesakan, keringat bercampur asap rokok. Ada yang datang dari jauh, naik kereta kelas 3, membawa bekal nasi bungkus. Mereka ingin mendengar tokoh-tokoh yang namanya mulai jadi legenda. Dan ketika Salim berbicara, ia tidak selalu mengangkat suara. Ia justru sering membuat orang diam dengan kalimat yang sederhana tapi menusuk. Menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya merampas tanah dan tenaga, tetapi juga merampas hak untuk mendefinisikan diri. Ia juga seorang jurnalis, atau lebih tepatnya, seorang penulis politik yang menjadikan pers sebagai medan tempur. Di masa itu, Pers Bumiputra bukan sekadar bisnis berita. Ia adalah sekolah politik. Ia mengajari pembacanya istilah-istilah baru. Hak, kebebasan, perwakilan, bangsa. Ia mengajari cara marah yang terarah. Dan Salim, yang menguasai bahasa dengan naluri seorang ahli, tahu bahwa satu paragraf yang tepat bisa lebih berbahaya daripada satu rapat umum. Karena paragraf bisa disalin, disebar, dibaca ulang, dibawa ke kampung-kampung. Kolonialisme paham itu. Maka sensor, pengawasan, dan ancaman hukum selalu mengintai. Ada pasal-pasal yang bisa menjerat tulisan sebagai menghasut, mengganggu ketertiban, menghina pemerintah. Banyak aktivis pers merasakan dinginnya penjara, atau setidaknya dinginnya intimidasi. Dan di tengah tekanan itu, Salim membangun reputasi sebagai orang yang bisa menyerang tanpa memberi celah mudah. Ia bermain di wilayah yang licin, menyindir tanpa memfitnah, mengkritik tanpa memberi kesempatan lawan menuduhnya sekadar pembohong. Ia memanfaatkan logika hukum kolonial yang katanya menjunjung rule of law untuk menunjukkan bahwa hukum itu sendiri sering dipakai sebagai alat politik. Ada sesuatu yang khas dari gaya Salim. Ia tidak suka memuja-muja. Ia tidak suka kultus. Ia bisa menghormati pemimpin, tapi ia juga bisa mengoreksi mereka di depan umum jika perlu. Itu membuatnya disegani, tapi juga membuatnya sering dianggap menyulitkan. Dalam organisasi yang sedang tumbuh, orang kadang ingin kesatuan yang sederhana. Satu komando, satu slogan. Salim membawa komplikasi. Ia membawa nuansa, ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang membuat rapat jadi panjang. Namun justru disitulah ia berguna, karena pergerakan yang hanya hidup dari emosi mudah dipatahkan. Pergerakan yang punya argumen, punya kerangka, punya kemampuan menjelaskan diri kepada dunia luar, itu lebih tahan. Dan dunia luar mulai penting. Hindia Belanda bukan pulau terpencil. Ia bagian dari jaringan global. Perdagangan, politik, dan ide. Setelah Perang Dunia Rai, dunia berubah. Kekaisaran-kekaisaran tua mulai retak. Gagasan tentang hak menentukan nasib sendiri beredar, meski sering hanya berlaku untuk bangsa-bangsa Eropa. Di Asia, gerakan nasionalisme tumbuh. India, Mesir, Turki, Tiongkok. Di kalangan Muslim, runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah mengguncang imajinasi politik.
Orang bertanya, kalau pusat dunia Islam bisa jatuh, apa yang tersisa? Apa yang harus dibangun? Salim membaca semua itu. Ia bukan aktivis lokal yang hanya memikirkan satu kota, ia punya pandangan yang lebih luas, karena bahasa memberinya akses. Ia bisa mengikuti berita internasional, memahami perdebatan di luar Hindia, dan menghubungkannya dengan kondisi di sini. Ia melihat bahwa kolonialisme Belanda selalu berusaha menampilkan diri sebagai pengelola yang beradab. Berbeda dari kolonialisme yang brutal. Maka melawan Belanda tidak cukup dengan menunjukkan penderitaan, harus juga dengan membongkar kepura-puraan moralnya. Di dalam Sarekat Islam, Salim menjadi salah satu tokoh yang membantu membentuk garis ideologis. Islam sebagai kekuatan sosial politik yang modern, bukan sekadar simbol. Ia mendorong pendidikan, disiplin organisasi, dan kemampuan berdebat. Ia juga terlibat dalam perdebatan keras dengan arus kiri yang semakin kuat di tubuh Sarekat Islam pada awal 1920-an. Perpecahan itu nyata, menyakitkan, dan meninggalkan bekas panjang dalam sejarah pergerakan. Banyak orang yang tadinya satu panggung, kemudian saling menuduh. Ada yang memilih jalan revolusi kelas. Ada yang memilih jalan politik Islam. Ada yang memilih jalur nasionalisme sekuler yang kelak berkembang dalam organisasi lain. Salim tidak pernah menjadi orang yang mudah dikotakan. Ia bisa keras terhadap komunisme, bukan hanya karena alasan agama, tetapi karena ia melihat bahaya disiplin ideologis yang menelan individu. Tapi ia juga bisa keras terhadap kaum yang hanya menjadikan agama sebagai alat legitimasi tanpa program sosial yang nyata. Ia menuntut konsistensi. Kalau bicara keadilan, tunjukkan bagaimana keadilan itu diwujudkan. Kalau bicara umat, jangan jadikan umat sekadar massa yang dipanggil saat perlu. Di titik ini, reputasinya sebagai pemikir semakin kuat. Ia bukan sekadar orator, ia adalah orang yang bisa merumuskan, dan perumusan itu penting, karena pergerakan bukan hanya soal melawan, tetapi juga soal membayangkan. Seperti apa masyarakat yang ingin dibangun? Bagaimana hubungan antara agama dan negara? Bagaimana pendidikan harus diatur? Bagaimana ekonomi rakyat harus dilindungi? Sementara itu, pemerintah kolonial terus memainkan strategi lama. Pecah belah, kooptasi, dan pengawasan. Mereka memberi ruang kecil untuk partisipasi lewat lembaga-lembaga seperti Volksraad, tapi ruang itu dibatasi. Mereka mengizinkan organisasi, tapi dengan syarat-syarat. Mereka membiarkan pers hidup, tapi dengan ancaman pasal karet. Mereka memuji pemimpin moderat, lalu menekan yang dianggap terlalu berbahaya. Salim, dengan pengalaman birokrasi kolonialnya, tahu persis pola itu. Ia tahu kapan pujian adalah jebakan. Ia tahu kapan undangan rapat adalah cara untuk mengukur dan mengendalikan. Ia tahu bahwa kolonialisme suka sekali pada pribumi yang bisa berbicara indah tentang kemajuan tanpa menyentuh soal kekuasaan. Maka ia memilih jalur yang membuatnya sulit dijinakkan. Jalur argumentasi yang selalu kembali pada inti. Siapa yang memutuskan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dibungkam? Ada kisah-kisah tentang kesederhanaannya yang sering diceritakan orang. Pakaian yang tidak mewah, gaya hidup yang asketis, sikap yang seolah tidak peduli pada status. Kesederhanaan itu bukan sekadar pos moral, ia juga taktik. Dalam dunia politik kolonial, kemewahan mudah dipakai untuk menyerang. Lihat, mereka bicara rakyat, tapi hidup enak. Salim memotong senjata itu. Ia tampil seperti orang biasa, tapi pikirannya bergerak cepat. Ia bisa duduk di kursi kayu yang keras, merokok, lalu melontarkan kalimat yang membuat ruangan berubah suhu. Dan ia punya humor. Humor yang tidak sekadar untuk membuat orang tertawa, tetapi untuk meruntuhkan wibawa palsu. Kolonialisme hidup dari aura. Aura superioritas, aura ketertiban, aura kami lebih tahu. Humor adalah jarum yang bisa mengempiskan balon aura itu. Salim sering memakai ironi untuk menunjukkan bahwa yang disebut ketertiban kadang hanya ketertiban bagi yang berkuasa dan kekacauan bagi yang dikuasai. Di dunia pers dan rapat umum, ia membangun jaringan. Jaringan ini bukan hanya pertemanan, ia adalah infrastruktur politik. Orang-orang pergerakan saling mengirim kabar, saling bertukar tulisan, saling membantu ketika ada yang ditangkap atau ditekan. Dalam jaringan itu, kemampuan bahasa Salim membuatnya unik. Ia bisa menjadi penerjemah gagasan, bukan hanya penerjemah kata. Ia bisa menjelaskan kepada massa mengapa sebuah kebijakan kolonial merugikan. Dan ia bisa menjelaskan kepada kalangan terdidik mengapa massa marah bukan karena bodoh, tetapi karena mengalami ketidakadilan yang konkret. Pergerakan Indonesia pada masa itu juga mulai membentuk identitas kebangsaan yang lebih luas. Sumpah Pemuda 1928, meski Salim bukan tokoh utama di peristiwa itu, menandai perubahan besar. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa persatuan,
Indonesia menjadi nama yang semakin diterima. Ini penting, karena Salim adalah orang yang sejak awal memahami kekuatan bahasa. Ketika sebuah komunitas sepakat pada satu bahasa politik, mereka menciptakan ruang bersama. Ruang itu bisa diisi dengan program, dengan solidaritas, dengan imajinasi tentang masa depan, namun ruang bersama itu selalu rapuh. Perbedaan ideologi, perbedaan strategi, perbedaan latar sosial, semuanya bisa memecah, dan kolonialisme selalu siap meniupkan angin keretakan. Salim hidup di tengah retakan itu, mencoba menjaga agar perdebatan tidak berubah menjadi saling menghancurkan. Kadang berhasil, kadang tidak. Ia sendiri bukan orang yang selalu lembut. Ia bisa tajam sampai menyakitkan. Ia bisa membuat lawan merasa dipermalukan oleh logika, dan itu menimbulkan musuh, bahkan di kalangan sendiri. Tapi ada harga yang harus dibayar oleh orang yang memilih menjadi pisau, bukan selimut. Tahun-tahun 1930-an membawa suasana yang lebih gelap. Depresi ekonomi dunia menghantam, harga komoditas turun, rakyat makin tertekan. Pemerintah kolonial yang takut pada radikalisme memperketat kontrol. Banyak tokoh pergerakan ditangkap, dibuang, atau dibungkam. Ruang politik menyempit. Dalam situasi seperti itu, orang-orang yang bisa bertahan adalah mereka yang punya kelenturan. Bisa bergerak di celah, bisa mengubah bentuk tanpa kehilangan inti. Salim termasuk yang bertahan. Ia bukan karena ia aman. Ia karena ia cerdas membaca situasi. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri. Ia tahu bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi bukti di pengadilan kolonial. Maka ia mengasah seni yang lebih sulit, mengatakan hal yang keras dengan cara yang membuatnya sulit dipatahkan secara hukum, namun tetap sampai ke telinga yang tepat. Di balik semua itu, ada satu paradoks yang terus menempel padanya. Ia pernah menjadi bagian dari sistem kolonial, dan kini ia menjadi salah satu pengkritik paling tajam terhadap sistem itu. Bagi sebagian orang, ini alasan untuk curiga. Bagi sebagian lain, ini justru alasan untuk percaya. Ia tahu musuh dari dalam. Ia tahu cara mereka berpikir. Ia tahu bagaimana mereka menyusun laporan, bagaimana mereka menulis telegram, bagaimana mereka memilih kata untuk menutupi kekerasan, dan pengetahuan semacam itu tidak bisa didapat dari luar pagar. Ketika Jepang datang pada 1942 dan Hindia Belanda runtuh dalam hitungan minggu, banyak hal berubah secara brutal. Struktur kolonial yang tampak kokoh ternyata rapuh. Orang-orang yang dulu merasa abadi, tiba-tiba menghilang dari kantor-kantor. Bahasa Belanda yang dulu menjadi kunci, mendadak kehilangan daya. Jepang membawa bahasa dan propaganda sendiri, membawa janji Asia untuk Asia, yang terdengar seperti pembebasan, tapi segera terasa sebagai pendudukan yang keras. Bagi pergerakan, pendudukan Jepang adalah masa yang ambigu. Ada ruang baru, ada tekanan baru. Organisasi lama dibubarkan, diganti dengan organisasi bentukan Jepang. Banyak tokoh nasionalis diberi panggung, tapi panggung itu diawasi. Mobilisasi massa dilakukan besar-besaran, tapi untuk kepentingan perang Jepang. Kelaparan, kerja paksa, dan kekerasan menjadi bagian dari keseharian. Salim, yang sudah lama hidup dalam politik kata-kata, menghadapi situasi di mana kata-kata dipakai sebagai propaganda militer. Ia melihat bagaimana bahasa bisa dipaksa menjadi alat penipuan massal. Dan ia juga melihat bagaimana pengalaman puluhan tahun pergerakan, debat, pers, organisasi, membentuk generasi yang kini siap mengambil kesempatan ketika celah sejarah terbuka. Celah itu datang pada 1945. Jepang kalah, kekuasaan kosong. Dalam kekosongan itu, proklamasi kemerdekaan menjadi mungkin, dan di titik itulah semua yang dibangun Salim selama puluhan tahun. Kemampuan bahasa, reputasi sebagai pemikir, jaringan pergerakan, pengalaman membaca kekuasaan, mendadak berubah fungsi, dari senjata untuk mengkritik, menjadi senjata untuk membangun negara. Tapi sebelum ia menjadi wajah diplomasi Republik, ia harus melewati satu tahap yang sering dilupakan. Tahap ketika ia membentuk dirinya sebagai tokoh yang dipercaya dalam pergerakan, bukan karena jabatan, melainkan karena kapasitas. Kapasitas untuk berpikir jernih ketika orang lain terbakar emosi. Kapasitas untuk menyusun kalimat yang bisa menyatukan, atau setidaknya membuat perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan fatal. Kapasitas untuk berbicara kepada kawan dan lawan dengan bahasa yang sama tajamnya, tanpa kehilangan kendali. Di ruang-ruang rapat yang pengap, di halaman-halaman surat kabar yang tinta hitamnya mudah luntur oleh waktu, di perdebatan yang kadang terasa seperti pertarungan kehormatan, Agus Salim menempa satu hal yang kelak menjadi cirinya di panggung dunia. Kemampuan membuat orang lain bermain di lapangan yang ia tentukan. Bukan dengan kekerasan, dengan definisi, dengan istilah, dengan cara menyusun kalimat sehingga lawan, mau tidak mau, harus menjawab substansi, bukan sekadar menyerang pribadi.
Dan ketika sebuah bangsa belum punya tentara yang mapan, belum punya pengakuan internasional, belum punya kas negara yang kuat, kemampuan semacam itu, kemampuan mengubah kata-kata menjadi senjata, bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. 17 Agustus 1945 bukan hanya tanggal di kalender, ia seperti suara pintu besar yang dibuka mendadak. Dan di baliknya bukan taman yang rapi, melainkan lorong panjang penuh asap. Penuh orang berlari, penuh keputusan yang harus diambil sebelum pagi berubah jadi siang. Jakarta panas, lembab, dan tegang. Kabah bergerak lebih cepat daripada kendaraan. Ada yang bersorak, ada yang berbisik, ada yang menatap curiga ke setiap sudut. Karena kemerdekaan yang baru diumumkan itu belum punya pagar, belum punya kunci, belum punya polisi yang cukup, bahkan belum punya kertas resmi yang diakui dunia. Di hari-hari pertama Republik, negara ini seperti rumah yang dibangun dari papan-papan yang masih basah. Ada tiang, ada atap, tapi angin bisa masuk dari mana saja. Jepang baru saja menyerah, tapi tentara Jepang masih bersenjata dan masih ada di kota-kota. Belanda belum kembali secara resmi, tapi bayangannya sudah terasa. Nika, administrasi sipil yang menumpang pada sekutu, bergerak seperti tinta yang merembes di kertas. Inggris datang dengan seragam rapi dan mandat melucuti Jepang, namun di belakang mandat itu ada kepentingan, menjaga ketertiban, versi mereka, dan membuka jalan bagi kembalinya kekuasaan lama. Di tengah kekacauan semacam itu, orang-orang yang paling dibutuhkan bukan hanya yang bisa berpidato di lapangan, bukan hanya yang bisa mengangkat senjata. Republik butuh orang yang bisa menulis satu paragraf yang tepat, paragraf yang bisa dibaca di luar negeri tanpa membuat orang asing mengernyit, paragraf yang bisa menahan tuduhan pemberontak dan mengubahnya menjadi pemerintah. Republik butuh orang yang mengerti bahwa perang modern bukan cuma di jalanan Surabaya atau di rel kereta Jawa Tengah, tetapi juga di meja, di telegram, di berita kantor-kantor pers internasional, di ruang rapat yang dingin di mana orang-orang berjas memutuskan nasib bangsa lain sambil menyeruput kopi. Agus Salim masuk ke panggung itu dengan cara yang khas. Tidak dengan parade, tidak dengan seragam, tidak dengan gaya pemimpin besar yang menuntut tepuk tangan. Ia masuk seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini, tapi tidak pernah mengandalkan momen. Ia mengandalkan keterampilan. Ia mengandalkan bahasa. Dan bahasa, bagi Salim, bukan hiasan. Bahasa adalah senjata yang bisa menembus blokade. Bayangkan situasinya. Republik baru lahir. Tapi dunia belum sepakat bahwa ia ada. Di mata banyak negara, Hindia Belanda masih koloni Belanda, yang kebetulan sedang kacau karena Jepang kalah perang. Belanda punya jaringan diplomatik, punya kantor berita, punya akses ke pemerintah-pemerintah barat, punya reputasi sebagai negara kecil yang korban pendudukan Nazi. Narasi yang membuat simpati dunia condong kepada mereka. Republik punya radio yang kadang putus, punya mesin ketik yang pita tintanya menipis, punya kurir yang bisa ditangkap di jalan, punya kapal yang bisa dicegat, punya uang yang nilainya belum jelas. Dan di atas semua itu, Republik punya waktu yang sempit. Setiap hari tanpa pengakuan adalah hari ketika Belanda bisa menyusun cerita mereka sendiri, menempelkan label ekstremis, kolaborator, Jepang, anarki, lalu menjualnya ke dunia sebagai alasan untuk memulihkan ketertiban. Disinilah Salim menjadi penting. Ia bukan sekadar orang pintar. Ia adalah orang yang paham bagaimana kekuasaan kolonial menulis. Ia tahu gaya bahasa laporan resmi, tahu bagaimana sebuah tindakan kekerasan bisa disamarkan menjadi operasi polisi, tahu bagaimana kata ketertiban bisa berarti penangkapan, dan bagaimana kata administrasi bisa berarti penolakan hak. Ia pernah melihat mesin itu dari dekat, dan sekarang ia memutar balik logikanya. Pada awal revolusi, diplomasi Republik bukan diplomasi negara mapan. Ia lebih mirip diplomasi gerilya. Orang-orang bergerak dengan nama yang kadang belum tercetak di kartu identitas resmi, membawa surat yang ditandatangani dengan tinta yang bisa dipalsukan, menyeberang dari satu kota ke kota lain dengan risiko ditahan. Mereka harus meyakinkan dunia bahwa Republik bukan sekadar emosi sesaat, bukan sekadar kerumunan bersenjata, melainkan pemerintahan yang punya legitimasi, punya dukungan rakyat, dan, ini yang paling sulit, punya kemampuan mengendalikan diri. Karena dunia pasca Perang Dunia II alergi pada kekacauan. Dunia baru saja melihat apa yang terjadi ketika negara runtuh dan ekstremisme tumbuh. Maka setiap gerakan kemerdekaan harus berhadapan dengan kecurigaan. Apakah ini benar perjuangan nasional atau hanya kekosongan yang akan diisi kekerasan? Belanda memainkan kartu itu dengan lihai. Mereka menampilkan diri sebagai pihak yang rasional, beradab, berpengalaman mengelola.
Republik harus membuktikan sebaliknya, tanpa punya panggung yang setara. Salim, dengan setelan sederhana dan rokok yang sering menyala di sela-sela percakapan, membawa sesuatu yang jarang. Kemampuan membuat lawan bicara merasa sedang berbicara dengan orang yang setara. Ia bisa berbicara dalam bahasa Belanda dengan nuansa yang tidak kaku. Ia bisa memakai istilah-istilah yang membuat diplomat asing merasa, ini orang mengerti tata dunia. Ia bisa mengutip, menyindir, menekan, tanpa kehilangan sopan santun yang dibutuhkan di meja perundingan. Dan sopan santun itu bukan tunduk, itu teknik. Teknik untuk membuat kata-kata Republik masuk ke telinga yang biasanya tertutup bagi koloni. Tahun 1946, ketika Republik mulai mencari jalan keluar dari isolasi, salah satu momen penting adalah misi diplomatik ke Timur Tengah, ke Mesir dan kawasan Arab, yang kelak dikenal sebagai salah satu jalur awal pengakuan internasional. Di sana, simpati terhadap perjuangan anti-kolonial dan ikatan solidaritas dunia Islam bisa menjadi pintu. Tapi pintu itu tidak terbuka sendiri. Ia harus diketuk dengan cara yang tepat. Dan mengetuk pintu diplomasi bukan seperti mengetuk pintu rumah tetangga. Salah ketuk. Orang tidak hanya tidak membuka, mereka bisa memanggil penjaga. Salim ikut dalam upaya itu, bersama tokoh-tokoh lain seperti Haji Agus Salim, yang memang punya reputasi luas di kalangan Muslim modernis. Dan yang bisa berbicara tentang kemerdekaan, bukan hanya sebagai proyek politik, tetapi sebagai martabat. Namun ia tidak menjual kemerdekaan sebagai slogan kosong. Ia menjelaskan konteks, bahwa Republik lahir dari kehendak rakyat, bahwa ia bukan boneka Jepang, bahwa ia punya struktur pemerintahan, bahwa ia ingin menjadi bagian dari dunia yang baru, dunia yang katanya dibangun atas prinsip kebebasan dan anti penjajahan. Di Kairo, di ruang-ruang yang mungkin lebih sejuk daripada Jakarta, dengan kipas yang berputar dan aroma kopi yang berbeda, diplomasi. Republik harus bersaing dengan diplomasi Belanda yang juga bekerja keras. Belanda mengirim pesan. Ini urusan internal kerajaan Belanda. Ini pemberontakan. Republik mengirim pesan. Ini dekolonisasi. Ini hak menentukan nasib sendiri. Dua narasi bertabrakan. Dan Salim tahu, narasi yang menang bukan selalu yang paling benar, tetapi yang paling bisa diterima oleh kepentingan dan moral publik internasional. Sementara itu, di dalam negeri, situasinya tidak memberi ruang untuk romantisme. Pemerintahan Republik berpindah-pindah, komunikasi sering terputus, dan tekanan militer meningkat. Di kota-kota, orang hidup dengan ketidakpastian. Hari ini bendera merah putih berkibar, besok mungkin diganti. Di desa-desa, kabar datang terlambat, tapi dampaknya cepat. Razia, blokade, kekurangan barang. Di pelabuhan, kapal-kapal diawasi. Di jalan raya, pos-pos pemeriksaan muncul seperti jamur. Dan di atas semua itu, ada perang informasi. Pamflet, siaran radio, berita luar negeri yang kadang memutarbalikkan fakta. Salim bekerja di wilayah yang tidak terlihat oleh banyak orang. Ia bekerja di kalimat, di nota, di pernyataan, di surat yang harus cukup tegas untuk menunjukkan kedaulatan, tapi cukup cerdas untuk tidak memberi alasan bagi lawan menuduh Republik tidak mau damai. Ini seni yang melelahkan. Karena setiap kata bisa menjadi peluru balik. Ketika perundingan-perundingan awal mulai dibicarakan, jalan menuju Linggadjati, Republik berada dalam posisi yang serba kurang. Belanda ingin kembali dengan cara yang tampak legal. Mereka tidak ingin terlihat sebagai penjajah yang datang dengan senapan. Mereka ingin terlihat sebagai pemerintah yang mengembalikan administrasi. Maka mereka mendorong konsep-konsep seperti federasi, negara-negara bagian, Uni Belanda Indonesia. Di atas kertas, itu bisa terdengar modern. Di lapangan, itu bisa menjadi cara untuk memecah Republik dan mengurangi kedaulatannya. Salim, yang terbiasa menguliti istilah, paham bahaya kata-kata yang tampak manis. Federasi bisa berarti pembagian kekuasaan yang adil, atau bisa berarti pecah belah yang dirancang. Uni bisa berarti kerja sama setara, atau bisa berarti tali yang tetap mengikat leher. Maka ia menjadi salah satu suara yang terus mengingatkan, jangan mabuk oleh istilah, baca klausul, baca catatan kaki, baca implikasi. Namun Republik juga tidak bisa hanya berkata tidak pada semua hal. Karena menolak tanpa alternatif bisa membuat Republik terlihat tidak realistis di mata dunia. Dan dunia, terutama kekuatan besar pasca perang, menyukai stabilitas. Mereka ingin konflik selesai, perdagangan berjalan, jalur laut aman. Mereka tidak selalu peduli siapa yang benar. Mereka peduli siapa yang bisa menjamin ketertiban. Maka, diplomasi Republik harus menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan syarat untuk stabilitas yang adil. Disinilah kontradiksi Salim bekerja.
Ia idealis kemerdekaan, tapi realistis dalam taktik. Ia bisa keras dalam prinsip, tapi lentur dalam cara. Ia bisa menerima bahwa perundingan adalah arena kompromi, tanpa menjadikan kompromi sebagai penyerahan. Dan itu membuatnya sering dicurigai oleh dua pihak sekaligus. Oleh pihak yang ingin garis keras, ia dianggap terlalu lunak. Oleh pihak yang ingin kerjasama dengan Belanda, ia dianggap terlalu tajam. Menjadi diplomat Republik pada masa itu berarti berjalan di atas tali yang ditarik di antara dua jurang. Lalu datang 1947. Agresi militer Belanda yang oleh Belanda disebut aksi polisionil, meledak seperti pintu yang didobrak. Kata polisi di sini adalah lelucon pahit. Ini bukan polisi yang menertibkan lalu lintas. Ini operasi militer besar, dengan tujuan merebut wilayah-wilayah strategis, memukul ekonomi Republik, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Belanda masih punya kendali. Di Jawa dan Sumatera, suara tembakan dan deru kendaraan militer menjadi bahasa baru yang memaksa semua orang menyesuaikan diri. Bagi diplomasi Republik, agresi ini adalah bencana sekaligus peluang. Bencana karena Republik terdesak secara militer dan ekonomi. Peluang karena agresi yang terlalu terang-terangan bisa memancing reaksi internasional. Dunia baru saja membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan retorika anti-agresi dan hak bangsa-bangsa. Jika Republik bisa membawa konflik ini ke forum internasional, Belanda akan kesulitan mempertahankan citra pemulih ketertiban. Tapi membawa konflik ke PBB bukan seperti mengirim surat pembaca. Ada prosedur, ada lobby, ada negara-negara yang punya kepentingan. Ada Amerika Serikat yang mulai memikirkan perang dingin dan stabilitas kawasan. Ada Inggris yang punya koloni sendiri dan tidak ingin presiden yang terlalu menguntungkan gerakan kemerdekaan. Ada Australia yang lebih dekat secara geografis dan mulai bersimpati pada Republik. Ada India yang baru merdeka dan melihat Indonesia sebagai saudara dalam gelombang dekolonisasi. Semua ini adalah papan catur. Dan Salim, yang tidak punya divisi tank, harus bermain dengan kata-kata dan jaringan. Di masa inilah peran Salim sebagai diplomat kunci semakin menonjol. Ia membantu membentuk cara Republik berbicara kepada dunia. Bukan sebagai pihak yang mengemis simpati, tetapi sebagai pihak yang menuntut konsistensi moral internasional. Jika dunia mengutuk agresi di Eropa, mengapa membiarkan agresi di Asia? Jika piagam PBB bicara tentang hak menentukan nasib sendiri, mengapa hak itu berhenti di pelabuhan Rotterdam? Kalimat-kalimat semacam itu harus disusun dengan hati-hati. Terlalu menyerang, negara-negara barat bisa defensif. Terlalu lembut, pesan tidak menggigit. Salim punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Ia bisa menyelipkan ironi tanpa membuat orang kehilangan muka. Ia bisa menekan tanpa berteriak. Ia bisa membuat lawan bicara merasa bahwa menolak Republik berarti menolak prinsip yang mereka sendiri klaim. Agresi 1947 mendorong lahirnya mediasi internasional, termasuk pembentukan Komisi 3 Negara, Good Offices Committee, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Ini bukan kemenangan penuh, tapi ini pintu. Pintu yang dibuka karena konflik Indonesia-Belanda tidak lagi bisa disembunyikan sebagai urusan domestik. Dan setiap pintu semacam itu harus dijaga agar tidak ditutup kembali oleh propaganda. Di meja perundingan, Republik harus menghadapi bukan hanya Belanda, tetapi juga bahasa Belanda. Bahasa diplomasi Belanda yang penuh istilah legal, penuh rujukan pada kedaulatan kerajaan, penuh konstruksi yang membuat Republik tampak seperti entitas sementara. Salim, yang menguasai bahasa itu, bisa membongkar jebakan-jebakan kecil. Satu kata yang menempatkan Republik sebagai administrasi lokal. Satu frasa yang menganggap tentara Republik sebagai kelompok bersenjata. Satu definisi yang membuat wilayah Republik tampak seperti pengecualian, bukan pusat. Diplomasi adalah pekerjaan yang melelahkan karena ia menuntut kesabaran yang hampir tidak manusiawi. Anda bisa berdebat berjam-jam hanya untuk satu kalimat. Anda bisa menang dalam substansi, tapi kalah dalam tanda koma. Anda bisa setuju pada prinsip, tapi terjebak pada definisi. Dan di luar ruangan, orang-orang mati di medan perang. Ini tekanan psikologis yang tidak terlihat di foto-foto resmi. Salim hidup dalam tekanan itu dengan gaya yang membuat banyak orang heran. Ia tampak santai, kadang melontarkan humor, kadang merokok, sambil mendengarkan lawan bicara panjang lebar. Tapi di balik santai itu, ia menghitung, ia mendengar nada. Ia menangkap kata yang sengaja diulang. Ia membaca apa yang tidak diucapkan. Karena diplomat yang baik bukan hanya mendengar kalimat, ia mendengar niat. Di dalam Republik sendiri, situasinya juga tidak sederhana. Ada perbedaan strategi antara kelompok-kelompok politik dan militer. Ada ketegangan antara mereka yang ingin perang total dan mereka yang melihat perundingan sebagai kebutuhan. Ada kecurigaan terhadap siapapun yang terlalu sering duduk di meja dengan Belanda. Jangan-jangan mereka akan menjual kemerdekaan.
begitu bisik yang mudah menyebar di masa krisis, dan Salim, dengan latar belakangnya yang pernah bekerja dalam sistem kolonial, bisa menjadi sasaran kecurigaan ganda. Namun justru karena ia pernah berada di dalam, ia tahu satu hal. Belanda tidak akan memberi apapun jika tidak dipaksa oleh keadaan. Dan keadaan yang bisa memaksa Belanda bukan hanya perlawanan bersenjata, tetapi juga tekanan internasional. Maka perundingan bukan pengganti perang. Ia adalah frontline, front yang membutuhkan orang dengan kemampuan khusus. Dan Salim adalah salah satu yang paling tajam. Ada momen-momen ketika diplomasi Republik harus bekerja dengan sumber daya yang nyaris tidak masuk akal. Bayangkan menulis telegram dengan jaringan yang tidak stabil, mengirim pesan melalui jalur yang bisa disadap, menunggu jawaban berhari. Hari sementara situasi di lapangan berubah per jam. Bayangkan harus menyiapkan dokumen dalam beberapa bahasa, dengan mesin ketik yang hurufnya kadang macet, dengan kertas yang terbatas, dengan staf yang juga kelelahan. Ini bukan romantika. Ini kerja administratif yang keras, dan justru disitulah negara dibangun. Salim, yang dikenal asketis, tidak tergoda oleh fasilitas. Ia tidak membangun jarak dengan gaya hidup. Itu membuatnya lebih mudah bergerak, lebih mudah diterima, dan yang penting, lebih sulit diserang secara moral. Ketika orang melihat seorang diplomat yang hidup sederhana, mereka lebih mudah percaya bahwa ia tidak sedang mencari keuntungan pribadi. Kepercayaan adalah mata uang diplomasi. Tanpa itu, semua kata menjadi kosong. Pada 1947, ketika posisi Republik semakin terdesak dan kebutuhan akan koordinasi diplomatik semakin besar, Salim kemudian dipercaya memegang peran yang lebih formal dalam urusan luar negeri, jalan menuju posisinya sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 1947-1949. Jabatan itu bukan mahkota, itu beban. Karena Menteri Luar Negeri Republik pada masa itu bukan mengurus visa dan resepsi. Ia mengurus hidup mati pengakuan. Ia mengurus bagaimana sebuah negara yang belum diakui bisa berbicara seolah-olah ia sudah ada. Dan membuat dunia perlahan-lahan mengakui bahwa ia memang ada. Di meja-meja perundingan, Salim harus menghadapi taktik Belanda yang sering memadukan tekanan militer dengan tawaran politik. Di satu sisi, mereka menyerang wilayah Republik. Di sisi lain, mereka menawarkan solusi yang tampak seperti kompromi. Ini strategi klasik. Buat lawan lelah, lalu tawarkan kursi. Kursi yang sebenarnya berada di ruangan yang Anda miliki kuncinya. Salim tidak mudah terbuai. Ia tahu bahwa tawaran yang datang setelah serangan seringkali bukan perdamaian, melainkan legalisasi hasil kekerasan. Namun ia juga tahu bahwa Republik tidak bisa hidup hanya dengan heroisme. Negara butuh napas, butuh waktu, butuh ruang untuk mengatur logistik, mengatur pemerintahan, mengatur ekonomi. Perundingan bisa memberi jeda itu bisa dipakai untuk bertahan. Dan bertahan dalam revolusi adalah bentuk kemenangan kecil yang terus dikumpulkan sampai menjadi kemenangan besar. Di hadapan mediator internasional, Salim harus menampilkan Republik sebagai pihak yang rasional dan bertanggung jawab. Ini ironis, karena Republik sering dituduh tidak tertib. Maka ia membalikkan. Justru Republik yang ingin penyelesaian adil, sementara Belanda yang memakai kekuatan untuk memaksakan kehendak. Ia menekankan bahwa Republik bersedia berunding, tetapi bukan untuk menyerah. Bersedia bekerja sama, tetapi bukan untuk kembali menjadi koloni dengan nama baru. Kata-kata seperti kedaulatan, pengakuan, gencatan senjata, wilayah, administrasi, menjadi medan perang. Dan Salim memperlakukan kata-kata itu seperti seorang ahli bedah memperlakukan organ. Tidak boleh salah potong, karena salah potong bisa mematikan pasien. Di luar negeri, simpati mulai tumbuh, tapi simpati tidak otomatis menjadi tindakan. Negara-negara besar bergerak lambat, penuh pertimbangan. Mereka menimbang hubungan dengan Belanda, menimbang stabilitas kawasan, menimbang ancaman komunisme yang mulai menjadi obsesi baru. Republik harus meyakinkan bahwa ia bukan pintu bagi kekacauan ideologis, bahwa ia bisa menjadi negara yang stabil. Ini sulit, karena di dalam negeri sendiri, spektrum politik luas dan konflik internal nyata. Tapi Salim punya satu keunggulan. Ia bisa berbicara tentang Islam dan modernitas tanpa membuat Barat panik, dan bisa berbicara tentang nasionalisme tanpa membuat dunia Islam merasa asing. Itu adalah jembatan yang langka, dan jembatan selalu diinjak dari dua arah. Ada saat-saat ketika diplomasi Republik harus menelan penghinaan kecil yang menyakitkan. Ditunda, diabaikan, diperlakukan sebagai delegasi, bukan pemerintah. Salim tidak meledak. Ia menyimpan energi itu dalam kalimat, ia tahu bahwa kemarahan yang tidak terkontrol hanya akan menguatkan stereotip kolonial. Bahwa pribumi emosional, tidak rasional,
Maka ia memilih cara yang lebih mematikan. Membuat lawan bicara terlihat tidak konsisten dengan nilai yang mereka klaim. Ia bisa berkata dengan sopan, tapi membuat ruangan terasa dingin. Ia bisa tersenyum, tapi membuat orang lain merasa sedang diadili oleh logika. Ini bukan sihir. Ini latihan puluhan tahun di pers dan pergerakan, latihan membongkar slogan, latihan memaksa orang menjelaskan definisi. Revolusi 1945-1947 adalah masa ketika Republik belajar bahwa kemerdekaan tidak cukup diumumkan. Ia harus dinegosiasikan, dipertahankan, dijelaskan, dan, yang paling menyakitkan, dibuktikan setiap hari. Agus Salim berada di garis depan pembuktian itu, bukan dengan senapan, tetapi dengan kalimat yang ditulis di atas kertas tipis, dikirim, lewat jalur yang rapuh, dibaca oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah menginjak tanah Jawa, namun punya kuasa untuk menentukan apakah Republik dianggap sah atau dianggap gangguan. Dan di setiap kalimat itu, ada jejak paradoks yang terus mengikuti Salim. Seorang yang pernah hidup lama di dalam sistem kolonial, kini memakai pengetahuan sistem itu untuk merusaknya dari luar. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan tata bahasa, dengan definisi, dengan cara memaksa dunia mengakui bahwa yang mereka sebut koloni sudah berubah menjadi bangsa. Bangsa yang bisa berbicara, bangsa yang bisa berunding, bangsa yang, meski terdesak, tidak mau kembali diam. Tahun 1947 itu, udara politik seperti udara sebelum hujan besar. Berat, lengket, dan membuat orang bernapas pendek. Di atas kertas, Republik masih berdiri. Di lapangan, ia seperti tubuh yang terus-menerus dipukul dari berbagai arah. Blokade ekonomi, serangan militer, perang urat saraf, dan satu hal yang paling kejam. Upaya membuatnya tampak tidak pernah benar-benar ada. Belanda menyebut serangan mereka aksi polisionil. Seolah-olah yang terjadi hanyalah penertiban terhadap keributan lokal. Padahal yang bergerak adalah batalion, artileri, pesawat, dan mesin administrasi yang rapi. Mesin yang tahu cara menamai kekerasan, dengan kata-kata yang terdengar legal. Di tengah semua itu, Agus Salim duduk di meja yang tidak pernah benar-benar tenang. Meja perundingan, meja rapat kabinet, meja dengan tumpukan kertas, draft, koreksi, dan telegram yang datang terlambat. Ia bukan tipe pejabat yang memamerkan jabatan. Setelan sederhana, tubuh yang tampak kurus, rokok yang menyala sebentar lalu mati, lalu menyala lagi. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaan itu. Di kepala Salim, kata-kata bergerak seperti pasukan. Ia tahu satu hal yang sering dilupakan orang yang sedang berperang. Peluru bisa merebut kota, tetapi kalimat bisa merebut legitimasi. Ketika ia dipercaya memegang jabatan Menteri Luar Negeri, dalam rentang 1947 sampai 1949, itu bukan promosi dalam arti nyaman. Itu penempatan di parit paling licin. Karena Kementerian Luar Negeri Republik pada masa itu bukan kantor dengan protokol mapan, bukan gedung megah dengan bendera di halaman, yang dijaga pasukan kehormatan. Itu lebih mirip pos komando bergerak. Negara yang diurus belum punya pengakuan penuh, belum punya akses bebas ke pelabuhan, belum punya jalur komunikasi yang aman. Dan dunia yang baru saja keluar dari Perang Dunia II sedang membangun tatanan baru sambil membawa kebiasaan lama. Simpati pada prinsip tapi setia pada kepentingan. Belanda punya modal besar. Mereka punya jaringan diplomatik yang sudah berumur ratusan tahun. Mereka punya akses ke kantor-kantor berita barat. Mereka punya kemampuan membingkai cerita. Republik digambarkan sebagai kelompok ekstrim. Produk kekosongan pasca Jepang. Tidak mampu mengendalikan kekerasan. Dan mereka punya satu kartu yang sangat efektif di era itu. Citra sebagai negara kecil yang baru saja menjadi korban pendudukan Nazi. Banyak orang di Eropa dan Amerika melihat Belanda dengan kacamata itu. Korban yang ingin memulihkan ketertiban. Sementara Indonesia, di mata banyak orang, ia masih peta jauh yang namanya pun sering salah eja. Maka Salim bekerja dengan cara yang tidak spektakuler, tapi mematikan. Ia mengubah bahasa menjadi senjata. Ia tahu bagaimana orang Barat berpikir dalam dokumen. Definisi, klausul, preseden, legalitas. Ia tahu bagaimana sebuah kalimat bisa mengunci posisi tawar. Ia tahu bagaimana satu kata, sovereignty, authority, police action, internal affair, bisa menjadi pagar yang menghalangi Republik masuk ke ruang pengakuan. Dan ia tahu cara membongkar pagar itu tanpa terlihat seperti orang yang sedang merusak. Di meja mediasi internasional, Republik tidak datang sebagai pihak yang punya kekuatan militer setara. Republik datang sebagai pihak yang harus membuat dunia merasa tidak nyaman jika terus membiarkan Belanda. Ini seni yang halus. Terlalu keras, Anda dianggap pengacau. Terlalu lembut, Anda dianggap tidak serius.
Salim memilih jalur yang membuat lawan bicara terjebak oleh kata-kata mereka sendiri. Piagam PBB baru saja lahir dengan janji-janji besar. Anti-agresi, hak menentukan nasib sendiri, penyelesaian sengketa secara damai. Salim menuntut agar janji itu tidak berhenti di Eropa. Ia menuntut konsistensi, bukan belas kasihan. Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, Belgia, hadir sebagai jasa baik. Nama yang terdengar manis, tapi jasa baik pun punya politik. Amerika mulai memandang Asia Tenggara lewat kacamata perang dingin yang sedang tumbuh. Stabilitas, anti-komunisme, jalur perdagangan. Australia lebih dekat secara geografis dan lebih peka pada dampak regional. Simpati pada Republik tumbuh di sana, termasuk di kalangan buruh pelabuhan yang pernah memboikot kapal-kapal Belanda. Belgia, negara Eropa dengan pengalaman kolonialnya sendiri, membawa kehati-hatian khas. Jangan sampai presiden Indonesia menjadi api yang menjalar ke koloni-koloni lain. Di ruang-ruang perundingan, Salim harus berbicara kepada 3 jenis telinga sekaligus, telinga mediator yang ingin solusi cepat, telinga Belanda yang ingin solusi yang menguntungkan, dan telinga dunia yang hanya menangkap potongan berita. Ia harus membuat Republik tampak rasional, tertib, mampu memerintah. Padahal di dalam negeri, pemerintahan sering berpindah, logistik, kacau, dan garis depan berubah seperti garis di pasir yang disapu ombak. Lalu lahirlah Perjanjian Renville, awal 1948. Nama yang terdengar seperti nama kapal. Dan memang perundingannya berlangsung di atas kapal USS Renville. Bayangkan simbolismenya, nasib sebuah republik yang baru lahir dibicarakan di dek kapal perang Amerika, di tengah laut, jauh dari desa-desa yang sedang terbakar, jauh dari sawah yang ditinggalkan, jauh dari keluarga yang kehilangan anggota. Di atas kapal, udara asin, ruang rapat tertutup, bahasa Inggris menjadi bahasa utama, dan setiap pihak membawa peta. Peta itu bukan sekadar gambar. Peta adalah klaim. Peta adalah masa depan. Renville memberi gencatan senjata, tapi juga memberi garis demarkasi yang menyakitkan, garis Van Mook yang membuat wilayah Republik menyempit dan posisi militernya terjepit. Banyak orang di dalam negeri melihatnya sebagai kemunduran, bahkan penghinaan. Dan disinilah Salim harus menanggung beban yang tidak terlihat. Menjadi wajah dari keputusan yang tidak populer sambil tetap menjaga agar Republik tidak kehilangan satu hal yang lebih penting daripada wilayah sementara. Pengakuan bahwa Republik adalah pihak yang sah dalam sengketa internasional. Karena jika Republik keluar dari meja, Belanda akan berkata, "Lihat, mereka tidak mau damai." Jika Republik bertahan di meja, sebagian rakyat sendiri akan berkata, "Lihat, mereka berkompromi." Ini dilema yang tidak punya jawaban bersih. Salim, yang asketis dalam gaya hidup tapi sangat politis dalam taktik, memilih bertahan di arena yang paling dibenci oleh orang yang ingin kepastian. Arena abu-abu. Di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lain, orang mungkin lebih mudah memahami perang dengan senapan. Tapi Salim sedang berperang dengan tanda baca, dengan definisi, dengan urutan kalimat. Ia tahu bahwa Belanda ingin mengubah hasil agresi militer menjadi fakta hukum. Dan fakta hukum, sekali tertulis, bisa lebih sulit dibatalkan daripada pasukan di lapangan. Maka ia mengawasi setiap frasa yang bisa menjadi jebakan. Transfer of sovereignty, atau restoration of order. Federal states, atau puppet states. Interim government, atau legitimate government. Sementara itu, Belanda tidak berhenti. Desember 1948, agresi militer Belanda II. Kali ini lebih brutal, lebih terang-terangan. Yogyakarta diserbu. Pimpinan Republik, Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lain ditangkap dan diasingkan. Belanda ingin memenggal kepala Republik, lalu menunjukkan kepada dunia. Pemerintahnya sudah tidak ada. Ini bukan hanya operasi militer, ini operasi delegitimasi. Dan di saat seperti itu, diplomasi menjadi napas terakhir. Jika dunia percaya bahwa Republik sudah mati, maka Belanda menang tanpa perlu menguasai setiap jengkal tanah. Tapi Republik tidak mati. Di Sumatera, pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk. Di Jawa, perang gerilya terus berjalan. Dan di luar negeri, para diplomat Republik bekerja seperti orang yang menyalakan lampu kecil di tengah badai, agar dunia tidak bisa berkata, "Kami tidak tahu." Salim, sebagai Menteri Luar Negeri, berada di pusat upaya itu. Ia harus memastikan bahwa penangkapan pemimpin Republik tidak dianggap sebagai penertiban, melainkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip yang baru saja disepakati dunia. Ia harus mendorong agar PBB tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi menekan Belanda secara nyata, dan tekanan internasional memang mulai mengeras karena agresi II terlalu telanjang, terlalu sulit dibungkus sebagai aksi polisi.
Terlalu banyak mata yang sudah terlanjur melihat di New York, di ruang-ruang PBB yang dingin dan formal. Indonesia menjadi topik yang tidak bisa lagi disapu ke bawah karpet. Komisi 3 negara berubah menjadi UNCE, United Nations Commission for Indonesia, dengan mandat yang lebih kuat. Ini bukan hadiah. Ini hasil dari pertarungan narasi yang panjang, hasil dari kerja orang-orang yang menulis, melobi, mengirim nota, dan memaksa negara besar untuk memilih. Apakah mereka akan membiarkan kolonialisme memakai bahasa hukum internasional untuk bertahan hidup? Salim paham bahwa negara-negara besar jarang bergerak karena moral murni. Mereka bergerak karena kombinasi moral, opini publik, dan kepentingan. Maka ia memberi mereka bahan. Ia memberi mereka argumen yang bisa dipakai di parlemen, di surat kabar, di rapat kabinet. Ia membuat kasus Indonesia bukan sekadar konflik lokal, tetapi ujian bagi kredibilitas tatanan dunia baru. Jika PBB tidak mampu menangani Indonesia, apa artinya PBB? Di saat yang sama, ia harus menghadapi tarik-menarik internal. Revolusi bukan paduan suara yang harmonis. Ada faksi, ada kecurigaan, ada perbedaan strategi. Ada yang ingin garis keras tanpa kompromi, ada yang ingin kompromi cepat demi stabilitas. Ada yang melihat diplomasi sebagai jalan keluar, ada yang melihatnya sebagai jebakan. Salim, dengan reputasi sebagai polemis tajam sejak masa Sarekat Islam dan Pers, tidak asing dengan perdebatan. Tapi kini taruhannya bukan sekadar menang debat. Taruhannya adalah apakah Republik bisa bertahan sebagai entitas politik yang diakui. Dan ia harus menjaga satu hal yang rapuh, kepercayaan. Kepercayaan dari kawan, bahwa ia tidak menjual prinsip. Kepercayaan dari lawan, bahwa ia bukan orang yang bisa dipermainkan. Kepercayaan dari mediator, bahwa Republik bisa diajak bicara. Kepercayaan dari dunia, bahwa Republik bukan sekadar emosi revolusioner, melainkan pemerintahan yang punya disiplin. Salim sering dianggap tua di antara generasi revolusi yang lebih muda. Tapi justru ketuaan itu, pengalaman panjang hidup di bawah kolonialisme, pengalaman membaca birokrasi, pengalaman melihat bagaimana orang Eropa menulis laporan dan menyusun legitimasi, membuatnya berbahaya bagi Belanda. Ia tahu trik mereka. Ia tahu bagaimana sebuah komisi bisa menjadi alat menunda. Ia tahu bagaimana federasi bisa menjadi cara memecah. Ia tahu bagaimana uni bisa menjadi tali yang tetap mengikat. Belanda mendorong bentuk negara federal, Republik Indonesia Serikat. Di atas kertas, federalisme bisa tampak modern, bahkan demokratis. Tapi dalam konteks itu, federalisme sering dipakai sebagai strategi. Membangun negara-negara bagian yang lebih mudah dipengaruhi, lalu menempatkan Republik sebagai salah satu bagian saja, bukan sebagai inti. Salim tidak menolak diskusi bentuk negara semata-mata karena alergi istilah. Ia menolak karena ia membaca siapa yang memegang kendali pembentukan, siapa yang menentukan batas, siapa yang mengakui, siapa yang punya tentara. Namun, realitas memaksa, Republik butuh jalan menuju pengakuan kedaulatan. Dan jalan itu, pada akhirnya, mengarah ke konferensi meja bundar di Den Haag, 1949. Den Haag, kota yang bagi Belanda adalah simbol hukum internasional, simbol peradaban Eropa, simbol tata. Di sana, delegasi Indonesia datang membawa beban sejarah yang panjang. Ratusan tahun eksploitasi, perang, kerja paksa, dan juga ratusan tahun narasi yang mengatakan bahwa Hindia Belanda tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan suasananya. Ruang-ruang konferensi dengan lampu yang tidak berkedip, kursi yang empuk, meja yang mengkilap, udara Eropa yang lebih dingin, lebih kering. Orang-orang dengan jas rapi, map kulit, stenografer, protokol. Dan di tengah itu, orang-orang Indonesia yang datang dari negeri yang baru saja dibakar perang, yang ekonominya diblokade, yang pemerintahannya pernah ditangkap, kontras itu sendiri sudah seperti pernyataan politik. Kolonialisme selalu ingin tampak rapi, sementara yang dijajah dipaksa tampak kacau. Salim berada di sana bukan sebagai turis sejarah. Ia berada di sana sebagai orang yang tahu bahwa setiap kemenangan di meja bisa dibayar mahal. Ada isu utang Hindia Belanda yang ingin dibebankan kepada Indonesia. Ada isu Irian Barat yang belum selesai, ada isu bentuk negara, transisi kekuasaan, status tentara, dan hubungan dalam Uni dengan Belanda. Ini bukan sekadar soal bendera. Ini soal struktur ekonomi dan politik yang akan menentukan apakah kemerdekaan itu nyata atau hanya pergantian papan nama. Dalam perundingan semacam itu, orang sering membayangkan diplomat sebagai orang yang hanya berbicara halus. Padahal, diplomat yang efektif adalah orang yang bisa menahan diri untuk tidak mengatakan hal yang memuaskan emosi sesaat demi mendapatkan hasil yang bisa bertahan puluhan tahun. Salim, dengan lidah yang tajam dan kemampuan menyindir, harus memilih kapan menyindir dan kapan diam.
Kapan menekan dan kapan memberi ruang? Karena di Den Haag, setiap pihak juga bermain untuk penonton di rumah. Pemerintah Belanda untuk parlemen dan publiknya, delegasi Indonesia untuk rakyat yang menunggu kabar dengan cemas. Akhirnya, pengakuan kedaulatan datang. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ini puncak dari diplomasi revolusi. Puncak yang tidak jatuh dari langit, tetapi dipahat dari ribuan jam rapat, ribuan halaman dokumen, dan ribuan keputusan kecil yang sering tidak heroik. Dan di balik puncak itu, ada rasa pahit yang tidak bisa dihapus. Tidak semua selesai. Irian Barat belum kembali. Beban ekonomi dan struktur federal menyisakan persoalan, tapi satu hal berubah secara fundamental. Republik tidak lagi sekadar klaim. Ia menjadi subjek hukum internasional. Ia menjadi negara yang diakui. Bagi Salim, kemenangan semacam itu bukan pesta. Ia lebih mirip napas panjang setelah bertahun-tahun menahan napas. Dan setelah 1949, ketika revolusi bersenjata mereda dan negara mulai membangun birokrasi yang lebih stabil, peran Salim pun bergeser. Ia tidak lagi berada di garis depan perundingan yang menentukan hidup mati Republik setiap minggu. Ia menjadi semacam guru bangsa dalam arti yang paling konkret. Orang yang memberi contoh bagaimana berbicara atas nama negara tanpa kehilangan martabat, bagaimana berdebat tanpa kehilangan logika, bagaimana hidup sederhana di tengah godaan kekuasaan. Ia tetap membawa citra yang melekat, setelan sederhana, rokok, dan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang tertawa kecil lalu berpikir keras. Di masa ketika banyak pejabat baru belajar menikmati fasilitas negara, Salim tetap dikenal asketis. Bukan karena ia anti kesenangan semata-mata, tetapi karena ia paham simbol. Dalam politik, simbol adalah pesan. Dan pesan Salim jelas. Republik ini tidak dibangun untuk menjadi panggung kemewahan segelintir orang. Namun warisan Salim tidak hanya soal gaya hidup. Warisannya adalah cara melihat diplomasi sebagai perpanjangan dari perjuangan, bukan pengkhianatan terhadap perjuangan. Ia menunjukkan bahwa meja perundingan bisa sama berbahayanya dengan medan perang, karena di meja itulah masa depan ditulis. Ia menunjukkan bahwa memahami bahasa lawan bukan berarti menjadi lawan. Itu berarti tahu di mana harus menusuk. Pada 4 November 1954, Agus Salim wafat. Indonesia sudah berbeda dari Indonesia 1945, tapi juga belum menjadi Indonesia yang mapan. Negara masih mencari bentuk, masih bergulat dengan ekonomi, dengan politik, dengan identitas. Dan ketika orang mengingat Salim, yang sering muncul bukan foto dirinya memegang jabatan, melainkan kesan tentang seorang tua yang cerdas, yang bisa berbicara dalam banyak bahasa, yang bisa membuat diplomat asing merasa sedang berhadapan dengan bangsa yang tidak bisa lagi diperlakukan sebagai anak kecil. Ada paradoks yang tetap tinggal seperti bayangan. Seorang yang lama hidup di dalam sistem kolonial, yang pernah bekerja di lingkungan, yang dibangun untuk mengatur dan menundukkan, justru menjadi salah satu orang yang paling efektif meruntuhkan sistem itu, bukan dengan membakar kantor, tetapi dengan memaksa dunia mengakui bahwa Indonesia mampu berbicara dalam bahasa kekuasaan, lalu mengubah bahasa itu menjadi miliknya sendiri. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan bagi kolonialisme. Bukan senapan, bukan teriakan, melainkan kalimat yang tepat, diucapkan dengan tenang, di ruang yang dingin, di hadapan orang-orang yang terbiasa menang. Lalu tiba menyadari bahwa mereka sedang kehilangan kendali, bukan karena dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi karena argumen mereka sendiri runtuh dari dalam.